Seperti aku sayang kamu, pacarku, mengertilah aku. Seperti aku ngerti kamu, tapi kamu kok selingkuh. Tapi kamu kok selingkuh. Shalom Elohim, berjumpa dengan saya kembali di channel saya Edwin Hutahaya. Yes. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Di kali ini kita akan membahas cara membongkar kebohongan pasangan Anda, atau mungkin saat ini ya, setelah Anda menonton channel saya ini, cara membongkar kebohongan atau perselingkuhan pasangan. Mungkin setelah menonton ini Anda dan pasangan Anda akan banyak ribut, akan banyak cekcok setelah menonton channel saya ini, jika kalian mempraktikkannya. Karena apa? Channel saya ini sangat membongkar banget ya, membongkar perselingkuhan atau kebohongan pasangan. Namun sebelum ke situ, jangan lupa like dulu ya, subscribe dan komen, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan supaya terus saya semangat membuat konten-konten yang lain. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita lanjut saja ya. Cara membongkar perselingkuhan pasangan. Yang pertama langsung saja ya. Sebelum ke nomor 1 ya, kita perlu mengetahui dulu arti pasangan itu. Arti pasangan yang bagus atau yang mantap itu yang sudah saling mencintai, saling menerima apa adanya. Apalagi Bapak Ibu yang sudah menikah ya. Jadi setialah kepada pasangan Anda yang sudah menikah. Cintai dia, terima semua kekurangan dan kelebihannya. Karena itulah yang sudah ditempatkan dan Anda juga sudah memilih dia sebagai pasangan Anda. Jangan ada lagi kata penyesalan. Kalau masih ada kata penyesalan di setelah menikah, Anda sudah gagal dalam berumah tangga. Namun channel saya ini akan membongkar trik-trik perselingkuhan pasangan. Nah, tapi jangan cekcok nanti ya di rumah setelah menonton konten saya ini, karena konten saya ini cukup berbahaya kali ini ya. Nah, yang pertama langsung saja cara membongkar kebohongan pasangan, apakah dia selingkuh atau enggak. Yang pertama, pasangan itu ya saling terbuka atau tidak ada yang disembunyikan. Yang pertama itu adalah tentang HP, membahas tentang HP, karena HP ini ya yang dipakai banyak orang sekarang komunikasi, baik itu Facebook, IG dan juga aplikasi-aplikasi lain. Melalui itu semua, disitulah banyak pria dan wanita menemukan pasangan ya, bahkan komunikasinya lewat itu untuk mengajak ketemu dan mendekat, akhirnya perkenalan dulu ya teman-teman. Perkenalan, setelah sudah perkenalan lewat HP atau ketemu langsung minta nomor WA. Nah, setelah minta nomor WA-nya, pertama berteman dulu, dekat-dekat, ada timbul perasaan, ada cinta, dan akhirnya dia jatuh cinta kepada cewek itu. Dan itu juga selanjutnya, perselingkuhan itu tidak dibatasi umur ya. Yang sudah remaja, bahkan yang sudah menikah, bahkan yang sudah tua juga masih melakukan perselingkuhan ini. Jadi cukup berbahaya ya untuk dilakukan. Pasangan itu harus saling terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Anda yang saat ini yang sudah memiliki pacar atau sudah menikah,
Anda itu harus terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Jadi jangan ada privasi lagi di antara pasangan Anda. Yang pertama, HP Anda itu cara membukanya ya. HP, apakah HP pasangan Anda itu punya password? Apakah dia seenaknya saja bebas pasangan membuka HP-nya? Kalau bebas Bapak Saudara membuka HP-nya, nah berarti dia tidak selingkuh. Saya pastikan itu ya, karena dia berani memberikan itu kepada Anda untuk dicek ya, supaya tidak ada rasa curiga lagi. Nah, sehingga dia yakin memberikan HP itu karena dia tahu bahwa dirinya tidak selingkuh. Dan pasangan juga ya harus saling memberikan, saling terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi lagi loh, karena itu merusak hubungan dan rumah tangga Anda. Terbukalah kepada pasangan Anda, jangan ada yang disembunyikan ya. Nah, supaya hidup kita itu selamat. Kalau nggak selamat nanti Bapak Saudara malah banyak masalah, cekcok kepada mertua, kasihan ya. Mending jujur-jujur saja. Apalagi ini yang sudah menikah, fokuslah kepada istri yang sudah ada ini, yang sudah menerima Anda apa adanya. Dan apalagi yang sudah memiliki anak, sudah punya cucu, janganlah Anda tega menyelingkuhi atau menduakan istri Anda. Cintai dia, hargai dia, sayangi dia, berikan kasih sayang, karena itulah yang dibutuhkan wanita dan juga laki-laki ya, saling menyayangi, saling mencintai. Dan itu ya yang pertama, saling terbuka ya, yang tadi itu ada HP harus tidak ada privasi, semuanya terbuka. Dan yang kedua, jujur terima apa adanya. Kenapa jujur terima apa adanya? Karena banyak pasangan ya, ceweknya ngomong gini, "Yang, kamu cinta aku nggak?" "Iya sayang, aku terima kamu apa adanya dan aku akan membahagiakan kamu kelak." Perkataan ini bisa kita cek benar atau enggak, dia selingkuh atau enggak, dengan cara dia harus jujur dan terima kamu apa adanya. Mungkin di depan kamu dia ngomong manis ya, atau yang lagi LDR diberikan janji-janji manis. Yang saya perlu bongkar ini ya, akal-akal pria ini ya. Pria itu awalnya manis, bukan semua sih ya, bukan semua, tapi kebanyakan pria itu ya memberikan janji-janji manis atau janji-janji palsu untuk supaya wanita ini lengket dan tergoda. Jadi wanita yang gampang tergoda dengan janji manis, kata-kata manis dari pria, jangan cepat diambil hati ya. Jangan sampai baper atau jangan sampai Anda jatuh cinta hanya mendengar kata-kata manis, janji-janji manis tanpa ada pembuktian. Karena saya tahu wanita itu butuh kepastian, wanita itu butuh bukti, bukan banyak omongan. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak cowok, baik cewek juga ya, banyak omongan. Hanya kalau teman saya mengatakan cowok itu banyak bacot atau PHP, bohongnya. Nah, jadi ini harus kita selesaikan. Jadi yang kedua tadi ya, jujur kepada pasangan dan terima apa adanya. Jangan di belakang, sayang aku cinta padamu, tapi di belakang, sayang aku cinta dia, bukan kamu. Kan kasihan ya. Nah, cara melihatnya adalah apakah pasangan kita itu cinta, sayang kepada kita bisa dilihat dengan ekspresinya waktu dia memperhatikan kita. Apakah dia perhatian sama kita, apakah dia khawatir akan keadaan kita saat Anda, pasangan Anda tidak memberikan kabar Anda ada di mana, lagi apa. Nah, tapi dia khawatir, nah berarti dia menyayangi dan ingin bersama Anda. Dan nomor 3 adalah membuat status atau PP pasangan bagi yang sudah menikah dan juga yang masih pacaran boleh ya, supaya ini semakin meyakinkan pasangan itu apakah dia selingkuh atau enggak. Kan tapi banyak juga sih sudah tahu udah menikah, sudah tahu punya anak, tapi
masih tetap aja ya, kadang didekatin masih berani menjadi mau yang kedua, mau yang ketiga, mau yang keempat. Jadi terlalu bodoh ya buat saya ini. Jadi dia berpikir yang penting saya nyaman sama dia tanpa mempedulikan dia sudah menikah atau enggak. Jadi jangan. Jadi cara untuk mengetahuinya yang ketiga adalah hak membuat status atau PP pasangan ya. Kalau kita tahu pasangan kita masih pacaran ya, dia berani membuat PP atau status foto kita, foto pasangannya, ceweknya, lakinya. Nah, dia berarti bisa dikatakan dia bisa dipercaya, dapat dipercaya. Tapi jangan itu ya, manusia sekarang sih sulit untuk memahami wataknya ya, karena itu yang seperti saya katakan tadi, sudah tahu punya pacar masih dibelok, masih mau yang kedua, masih mau yang jadi ketiga, masih mau yang keempat sampai selanjutnya mau, Bapak Saudara. Jadi teman-teman semua yang sudah memiliki pasangan, jujurlah kepada pasangan Anda, jangan selingkuhi dia, jangan menduakannya, kasihan. Coba kalau Anda ini mempunyai adik atau anak cewek, bagaimana perasaan Anda kalau anak Anda atau adik Anda yang digituin sama cowok lain, sama pacarnya? Kasihan kan? Karena Alkitab jelas katakan, apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Jadi mungkin kamu tidak menuai yang akan berbuat, tetapi ini akan menjadi bahaya kepada keturunanmu nanti. Mungkin sama kakakmu, mungkin sama abangmu, mungkin sama anakmu nanti, bahkan mungkin jadi sama cucumu nanti. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kita perbuat itu akan tertular sampai keturunan yang keempat. Jadi sangat panjang ya kalau dilihat. Jadi bukan hanya kepada Anda saja efeknya, tapi kepada anak cucu Anda. Jadi jangan bermain-main dengan pasangan Anda. Fokuslah, cintai dia dan terima dia apa adanya. Dan yang keempat, menempatkan waktu buat pasangan Anda. Nah, mungkin orang yang sudah pacaran ya, masih kerja ya, terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kalau dia benar-benar bekerja nggak apa-apa mungkin, tapi kalau ada waktu istirahat, kalau ada waktu-waktu tertentu untuk kabarinlah pasangan Anda supaya dia yakin bahwa Anda itu tidak selingkuh. Kabarin dia. Tapi untuk yang LDR juga ya, kabarin. Jangan pergi seenak mungkin tanpa ngabarin wanitanya. Kasihan kan dia nunggu-nunggu chat dari Anda tidak mau ngabarin, ditelepon nggak diangkat, bahkan semalaman seharian ternyata Anda sudah dengan pasangan yang lain selingkuh, menduakan pasangan Anda. Sangat kasihan loh kalau pasangan Anda itu sudah menunggu lama Anda tanpa ada waktu kabar dari Anda. Dan yang menempatkan waktu buat pasangan itu sangat penting ya, untuk disitulah jenjang pacaran ini ya, disitulah kalian itu saling mengenal karakter, kelebihan, kekurangannya. Jadi kalau kalian sudah mengetahui kekurangan dan kelebihannya, tentukan apakah kalian bisa menerima dia apa adanya. Saling terbuka, latar belakang itu sangat penting ya, latar belakang dia gimana, latar belakang keluarganya gimana, itu sangat penting. Karena jangan biar nanti kalau sudah menikah jangan menyesal, nanti ternyata keluarganya semuanya orang yang berlaku kasar, yang suka mabuk-mabukan. Wow, bahaya loh. Makanya perlu keterbukaan di waktu masih pacaran. Oke ya, dan yang di situ kalian harus juga menempatkan waktu buat pasangan kalian. Sempatkanlah waktu, sesibuk apapun Anda, sebanyak apapun pekerjaan Anda, sempatkanlah, berikanlah waktu Anda buat pasangan Anda. Tapi bukan lama-lama juga ya, karena nggak ada kerjaan jadi maunya terus bersama pasangannya. Jangan, Anda harus bekerja juga untuk mempersiapkan masa depan
supaya keluarga Anda nanti sudah hidup tenang setelah menikah. Anak-anak sudah bisa sekolah dengan baik dan mereka sukses. Didiklah anak dan pasangan Anda untuk semakin serupa dan segambar dengan karakter Kristus, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Jangan Anda sebagai kepala rumah tangga jangan membawa anak istri Anda kepada kesesatan. Jangan pernah sekali-sekali mengajarkan pasangan Anda atau anak Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya nih, kemarin saya melihat ada di YouTube ya. Ada itu pasangan suami, istri dan anak. Terus pas di Indomaret, motor itu terparkir di situ, mereka melihat ada sebuah HP di kotak motor orang lain yang masih saat itu sepi ya, dan bapaknya ini menyuruh anaknya untuk mengambil HP-nya dan mereka cepat-cepat kabur. Ini tidak boleh ya, apa yang bukan menjadi milik kita jangan kita ambil. Nah, dan yang situlah kita bagaimana mendidik anak-anak kita nanti ya. Dan yang keempat, pacar itu atau pasangan itu harus menjadi perhatian dan menyayangi pasangan Anda dengan tulus. Perhatian gimana ya? Apakah cukup nanya udah makan, lagi apa, sama siapa, lagi di mana, gimana pekerjaannya, itu belum cukup ya. Tapi perhatian Anda adalah bagaimana Anda mengajar kekasih Anda, pasangan itu, untuk doa pagi, untuk berdoa, untuk menempatkan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Bisa kalau pasangan yang dekat ya bisa diajak ibadah bareng, ibadah bersama, ingatin ibadah. Bisa kalau dia kekurangan, tolonglah pasangan Anda. Jangan Anda biarkan dia menghadapinya sendiri, karena itu adalah teladan buat dia dan itu bukti bahwa Anda itu tidak selingkuh, karena Anda mau menolong, memperhatikan dia, menyayanginya. Terimalah pasanganmu apa adanya ya, menyayanginya dengan tulus. Jangan ada lagi tolak. Secantik apapun yang Bapak Ibu Saudara temui yang mendekati Anda, menggoda Anda, katakan no. Tolak ya, harus berani menolak. Walaupun secantik apapun itu, harus berani menolak kalau pasangan Anda sudah ada. Karena banyak itu ya cewek-cewek yang masih terlalu sama cowok, bisa dibilang bandel lah, nakal ya. Nah, jadi jangan gampang tergoda juga pria ini, jangan gampang tergoda. Cintailah pasangan yang sudah ada itu, jangan Anda malah berpaling kepada wanita lain. Dan yang kelima ya, memberikan kabar. Memberikan kabar ini sangat penting. Sama juga ya tadi memberikan waktu itu ya. Memberikan kabar itu adalah saat Anda ada di mana-mana, apapun usahanya, lakukan segala cara untuk mengabari pasangan Anda. Bagi yang sudah menikah, Anda sibuk bekerja di luar kota, di luar negeri, kabarin, kasih kabar, apapun alasannya, tetap kabarin ya. Ini supaya, karena ini mencegah firasat atau pikiran yang enggak dari wanita ataupun laki-laki. Dimanapun pasangan Anda, baik wanita dan cewek ya, harus saling mengabari. Sesibuk apapun itu, kabari dia, berikan perhatian, berikan waktunya buat pasangan Anda. Pasangan yang saling mencintai, yang menyayangi wanitanya, pasti dia ingin selalu bersama orang yang dicintainya. Betul atau enggak? Kalau enggak betul, kalau dia benar-benar cinta, benar-benar sayang, apapun itu alasannya, akan dia tempuh. Katanya kalau pepatah mengatakan ya, kalau tai ayam pun rasanya coklat kalau sudah cinta. Betul nggak itu ya? Nah, jadi di sini juga kalau teman-teman sangat menyayangi, mencintai pasangan Anda, saya juga yakin pasti Anda selalu ingin banget bersama dia, menghabiskan waktu ya,
pengen berduaan terus tapi jangan berbuat dosa ya, jangan. Itu belum bisa dilakukan sebelum Anda dan pasangan Anda menikah. Menikah itu adalah ikatan perjanjian nikah, bahwa Anda itu sudah disahkan menjadi satu, dua menjadi satu. Nah, jadi di situ ya. Dan yang keenam, cara mengetahui apakah pasangan Anda selingkuh atau enggak. Yang keenam ini, jangan cuek. Apakah pasangan Anda cuek atau enggak bisa dilihat dari sikap dia. Kalau dia membuat pasangan yang LDR-an ya, jarak jauh, bisa melihat chatnya itu ya. Chatnya itu ditanya lagi apa, dia balas hanya duduk saja dan tidak ada komunikasinya nyambung terus ya, tapi dia langsung mengakhiri perkataannya, tidak ada lanjutannya, dia tidak balas balik, tanya balik. Nah, jangan cuek jadi orang ya. Kalau orang yang kita cinta itu kita cuekin, dia itu akan merasa bahwa Anda itu tidak menyayanginya dan Anda itu tidak mengasihinya. Nah, ini sangat disayangkan ya bagi pasangan. Anda itu jangan saling cuek, harus saling merendahkan diri, saling mengabari, ramalah kepada pasangan Anda. Kalau Anda sendiri cuek kepada pasangan Anda, gimana Anda bisa membahagiakan dia? Nah, jadi dari sini Anda bisa dilihat orang yang selingkuh itu akan kelihatan ya. Apalagi dia tidak benar-benar cinta, dia itu pasti cuek banget sama pasangannya ini yang pertama ini, dan karena dia hatinya sudah ya kepada yang kedua tadi. Nah, jadi kalian tidak boleh cuek kalau kalian sudah pacaran, sudah menentukan dia sebagai pasangan kalian. Nah, cinta itu, pasangan itu butuh komitmen. Jadi carilah pria dan wanita yang mau diajak berkomitmen. Kalau tidak mau berkomitmen, komitmen itu untuk apa ya? Untuk satu tujuan ya. Jadi kesepakatan bersama atau jadi butuh bukaan ya, ajak pasangan Anda supaya clear, tidak ada masalah lagi nanti karena sudah saling mengetahui kekurangan dan kelebihannya, latar belakangnya, dan semuanya sudah Anda tahu. Jadi Anda sudah siap untuk pasangannya. Nah, kepada pasangan Anda, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Serusak apapun pasangan Anda, sekacau apapun latar belakang pasangan Anda, ceritain sama pasangan Anda ya. Itu sangat perlu bagi dia untuk bisa mempertimbangkan apakah dia siap menerima Anda atau enggak. Jadi perlu keterbukaan ini. Anda orangnya dari mana, latar belakangnya gimana, mungkin sudah rusak atau gimana, pergaulannya gimana, itu sangat perlu ya kita tahu sebagai pasangan. Jangan hanya melihat gantengnya saja, tapi Anda tidak mencari tahu latar belakangnya. Dan setelah menikah, Anda akan menyesal karena Anda tidak tahu latar belakangnya gimana. Karena latar belakang itu sangat penting ya, dia akan membawa sifat-sifatnya yang lama itu kepada keluarga nanti, kecuali dia sudah bertobat. Nah, sudah bertobat ya. Nah, jadi kita sangat harus memperhatikan pasangan kita itu. Kemarin saya sudah bahas ya di channel saya sebelumnya, cara memilih pasangan dengan benar, bisa ditonton ya di channel saya yang kemarin. Nah, jadi di sini kalian harus berkomitmen dan terbuka untuk boleh saling menguatkan hubungan Anda sehingga tidak mudah runtuh atau tidak mudah hancur ya. Dan di hubungan itu kuncinya jangan ada orang ketiga apapun itu. Walaupun Anda ada yang menggoda, jangan gampang, jangan mau, karena itu akan merusak hubungan Anda. Anda yang sangat mencintai pasanganmu, tapi karena orang ketiga itu hubungan Anda itu jadi rusak, kan kasihan ya, sayang banget ya deh. Jadi hati-hati.
Jadi itulah trik atau cara membongkar pasangan Anda selingkuh atau enggak ya. Bisa diikutin, bisa dipraktekkan ya. Silakan cek apakah pasangan Anda selingkuh atau enggak. Bisa dilihat, dibuktikan melalui yang keenam tadi. Silakan dipraktekkan mulai dari sekarang. Tapi jangan kalau putus jangan salahkan saya ya, karena saya hanya memberikan cara atau trik mengetahui pasangan Anda selingkuh atau enggak. Kalau pasangan Anda tidak berani terbuka, tidak berani memberikan HP-nya kepada Anda, nah saya pastikan itu adalah ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi pasangan itu harus terbuka, tidak ada yang disembunyikan, open semua. Nah, jadi pasangan itu jadilah pasangan yang berbahagia, pasangan yang sehati, sepikir, sejiwa, seiman. Nah, sejahtera, damai dan lain-lain ya. Nah, jadi tetaplah kuatkan dan teguhkan pasangan Anda, saling mendoakan, saling mendukung, saling memotivasi, sayangi dia, cintai dia, jangan ada orang ketiga. Orang ketiga itu merusak. Nah, kalau Anda sudah membuat komitmen, fokuslah kepada komitmen Anda, jangan diganggu gugat lagi, atau jangan Anda berubah pikiran lagi. Karena sudah ada dibuat kesepakatan ya. Jadi sebelum membuat komitmen, Anda harus benar-benar kalau Anda itu benar-benar cinta, sayang kepada dia, dan Anda siap untuk menikahinya, membawa dia ke pelaminan dan akan membahagiakan pasangan Anda. Ini yang terpenting ya, kunci pasangan itu harus kedepannya itu setelah berumah tangga harus bahagia. Jangan membawa kepada kesusahan atau kepada kehancuran atau hanya merusak wanita Anda. Jangan ya, jangan dilakukan. Kalaupun Anda sudah merusak, bertanggung jawablah. Jangan lari dari kesalahan Anda, karena itu adalah perbuatan Anda. Anda juga harus mengasihi dan bertanggung jawab atas semua yang Anda lakukan itu. Oke ya, demikian channel saya ya, konten saya ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya saya terus semangat untuk membuat konten-konten yang lain. Oke, terima kasih. Edwin Hutahayan. Yes, semangat.